Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita bakalan ngomongin sejarah. Ya, tepatnya sejarah Perang Aceh. Perang Aceh melawan Belanda yang hampir seperempat abad membawa duka bagi kedua belah pihak, baik dari pasukan Aceh maupun serdadu Belanda. Bagi Belanda, Perang Aceh merupakan sejarah perang paling kelam dalam catatan sejarah mereka. Bahkan 4 di antara jenderal yang pernah menginjakkan kaki ke tanah Rencong tewas, baik di medan perang maupun karena diserang penyakit. Berikut 4 jenderal Belanda yang tewas dalam Perang Aceh. Yang pertama, Jenderal Kohler. Kohler terbunuh dalam Perang Aceh pertama pada tanggal 14 April 1873 selama inspeksi setelah menduduki kembali Masjid Raya Baitul Rahman yang sebelumnya sempat dikuasai oleh pasukan Aceh. Saat itu ia terkena peluru yang berasal dari sniper pasukan Aceh tepat di jantungnya. Mayat Kohler kemudian dibawa ke Singapura dan dimakamkan di pemakaman Tanah Abang, Batavia dengan penguatan militer. Pada tahun 1976, pemakaman tersebut digusur dan setelah 2 tahun gantung-gantung di Kedutaan Besar Belanda, akhirnya mayat Kohler dimakamkan di Kerkhof Banda Aceh atas usul Gubernur Aceh saat itu, Abdullah Muzakir Walad. Kedudukannya sebagai panglima tertinggi dalam ekspedisi pertama digantikan oleh Kolonel Van Dalen. Untuk menandai peristiwa tewasnya Kohler pada tanggal 14 Agustus 1988, pemerintah Aceh dengan gubernurnya Ibrahim Hasan membuat sebuah monumen peringatan di tempat tewasnya Kohler, yaitu di bawah pohon kelumpang di depan Masjid Raya Baitul Rahman Banda Aceh. Yang kedua adalah Jenderal Hubertus Bell. Jenderal Hubertus Bell lahir di Belanda pada tanggal 10 Januari 1823 dan meninggal di Aceh Besar pada tanggal 23 Februari 1876 di usia 53 tahun. Bell adalah tokoh Belanda yang menjadi komandan di Kutaraja di bawah Jenderal Jan van Swieten yang kemudian menggantikannya sebagai mayor jenderal. Setelah itu, Bell diangkat sebagai penguasa sipil dan militer di Aceh. Setelah kekalahan yang dialami oleh May Hendrik dalam Perang Aceh kedua, pasukan Belanda pulang ke Batavia pada tanggal 26 April 1874. Tinggallah Jenderal Bell yang berada dalam posisi sulit karena harus mengurus pasukan yang amburadul dan moral menurun. Di samping tewas akibat perang, banyak juga pasukan Belanda yang tewas akibat penyakit tropis dan kolera. Akses ke laut juga terhambat karena cuaca buruk. Kuburan-kuburan Belanda diobrak-abrik oleh pejuang Aceh. Belum lagi serangan malam yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Aceh. Barulah setelah bala bantuan datang, Bell dapat memimpin ekspedisi lanjutan di Aceh. Bell meninggal secara mendadak akibat pecah pembuluh nadi di sebuah kampung bernama Tonga. Namun sejarawan Muhammad Said membantah hal ini dan menyebut bahwa Bell sebenarnya tewas oleh pihak Aceh, namun disembunyikan oleh pihak Belanda. Bell dimakamkan di Kerkhof Kutaraja. Kemudian sebuah monumen didirikan untuknya di Kutaraja. Ketiga, Henry Debeny. Henry Debeny lahir pada tanggal 5 September 1830. Debeny mengawali karirnya di Aceh sebagai gubernur sipil dan militer pada tahun 1884. Ketika Debeny menjabat sebagai gubernur, Aceh sedang pecah perang dengan semangat perang sabil yang dikumandangkan oleh Tengku Ciditiro. Hingga satu persatu benteng Belanda berhasil dikuasai oleh pasukan Aceh. Belanda akhirnya terjepit di sekitar kota Banda Aceh dengan menggunakan taktik lindungi konsentrasi, yaitu membuat benteng yang melindungi wilayah yang masih dikuasai. Ditambah lagi peristiwa pengkhianatan Tengku Umar dan penyerangan serta penyanderaan kapal di Seru dan Hawkanton di Tenom. Debeny yang sedang bingung mengutus Tengku Umar untuk membebaskan kapal dan sandera milik Inggris tersebut. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, di mana Tengku Umar menghabisi 32 pasukan Belanda yang ikut bersamanya dengan kapal Bencoolen dan bergabung dengan Raja Tenom. Belanda sangat terguncang dengan peristiwa tersebut. Akhirnya Belanda terpaksa membayar tuntutan Raja Tenom pada 10 September 1884. Kapal Misero dan 18 awak kapal dibebaskan dengan tebusan $10.000. Dengan kekalahan dan peristiwa-peristiwa besar yang dialaminya, pada tahun 1846 Debeny diserang demam tinggi, terjangkit penyakit parah hingga tidak bisa bergerak. Pada akhirnya Debeny mengundurkan diri dari jabatannya dan berobat ke Payakumbuh, Sumatera Barat. Namun sebelum sampai di rumah sakit, Debeny meninggal dunia. Keempat, De Maulin. De Maulin lahir pada tanggal 13 Desember 1845 dan meninggal pada tanggal 8 Juli 1896. De Maulin berpangkat Mayor Jenderal. Pada tanggal 21 Juni 1896, De Maulin diangkat sebagai gubernur sipil dan militer di Aceh.
Selama 18 hari menjabat, Maulin dikabarkan Belanda meninggal mendadak pada tanggal 8 Juli 1896 di Kota Raja. Demikianlah informasi yang telah kami rangkum tentang 4 jenderal Belanda yang menghembuskan nafas terakhirnya di Aceh. Dukung terus channel ini dan mari saling berbagi informasi dan video-video unik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.